Alhamdulillah, uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah, tahiyata ahlil jannah wa tahiyatuhas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil ibadah fi Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak Ibu pemirsa Nuris TV, Jamaah Nurul Islam dan ikhwata iman pemirsa di mana saja Anda berada, bersyukur kita kepada Allah di hari yang barokah ini, di tengah bulan Ramadan, alhamdulillah 1441 kita dapat ngaji lewat virtual, lewat udara. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita dan insya Allah masih merupakan sebuah majelis ilmu. Majelis ilmu itu kata Kanjeng Nabi, tahuffuhul malaikah bi ajnihatiha, senantiasa dikelilingi oleh para malaikat dengan kepak sayap rahmatnya. Mereka berbaris sampai ke langit dunia karena kecintaannya kepada majelis ilmu. Sekalipun majelisnya sekarang tersebar dan tercecer, tetapi insya Allah tetap bisa mengikuti dengan bantuan teknologi dan HP atau Android kita masing-masing. Bapak Ibu ikhwata iman, mudah-mudahan ini juga menambah pahala saum Ramadan kita. Ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada satu kesamaan nuansa Ramadan di tengah pandemi dengan suasana ketika awal mula Ramadan ini, puasa ini diperintahkan. Dalam sirah kita tahu Ramadan itu diperintahkan pada tahun kedua Hijriah. Ya, dan pada saat itu pula terjadi perang yang pertama yang menentukan eksistensi Islam di Madinah. Itulah yang kita kenal dengan Perang Badar. Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan pada tahun ketika Ramadan dipardukan. Dan tentu saja ada nuansa kesamaan dari sisi sama-sama menghadapi perang Ramadan kita tahun ini. Bedanya kalau dulu pada waktu Perang Badar itu perangnya dalam bentuk perang fisik, tetapi hari ini adalah dalam nuansa wabah sedang melanda. Ya. Karena nuansa kesamaan ini, maka ada satu garis singgung di dalam hadis sama-sama yang harus kita miliki ya, ketika menghadapi perang dengan nuansa ketika menghadapi pandemi. Ya. Dalam hal saum misalnya, hadis yang masyhur yang sampai kepada kita adalah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Ya, siapa yang melaksanakan saum Ramadan imanan wa ihtisaban, landasannya iman dan ihtisab. Ihtisab itu berhitung-hitung dalam kerangka menggapai pahala Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kalimat iman dan ihtisab itu juga digunakan oleh hadis lain, ya, oleh Kanjeng Nabi dalam hadis lain, maksud saya ketika bicara tentang seseorang yang pergi ke medan jihad. Imanan wa ihtisaban juga. Demikian juga ketika wabah melanda. Walaupun dalam hadis-hadis ya wabah sering digunakan kalimat ta'un. Ya, karena memang saat itu jenis wabahnya barulah taun yang ada di saat itu. Hari ini tentu banyak macamnya. Ya, kalau tahun lalu kita sempat atau tahun-tahun sebelumnya kita sempat dihebohkan dengan flu burung, hari ini adalah pandemi COVID-19. Nah, jadi antara puasa, berangkat ke medan jihad dengan menghadapi wabah. Dalam hadis ada satu garis singgung yang sama, imanan wa ihtisaban. Apa maknanya ini semua? Maknanya ini semua adalah bagaimana ketika menghadapi wabah, juga ketika melakoni Ramadan, itu punya dua modal yang paling utama, yaitu iman dan ihtisab.
Iman yang dimaksud tentunya adalah memantapkan kembali tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu tauhid rububiyah maupun tauhid uluhiyah. Ketika wabah melanda, ketika kita melakoni puasa, sama dengan ketika berangkat ke medan juang, ya, kita harus memantapkan keimanan. Dan pada saat yang sama juga ihtisab, senantiasa berhitung untuk mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, pemirsa Nuris TV, iman sudah sering disampaikan oleh ustadz-ustadz kita. Senantiasa harus mencakup 3 hal. Al-imanu tasdikun bil qalbi, wa iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Iman itu harus betul-betul diyakini oleh hati, tertanam mantap di dalam hati, bahwa Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang memberikan kita kehidupan, Allah lah yang memberikan kita rezeki, Allah pula yang akan menguji kita. Semuanya Allah sebagai Rabb kita tertanam betul di dalam hati secara mantap, secara kuat. Tauhid yang betul-betul tertanam. Wa iqrarun bil lisan, pada saat yang sama juga terucap dengan lisan. Seorang muslim tidak boleh malu menunjukkan jati diri keislamannya. Ishhadu bi anna muslimun. Tasdikun bil qalbi, iqrarun bil lisan, dan tentu saja amalun bil arkan. Dibuktikan dengan amaliyah sehari-hari, dengan perbuatan anggota tubuh. Itulah makanya kenapa perintah saum ditujukan kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, yang sudah tertanam dengan mantap di dalam hatinya kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala secara lurus. Hai orang-orang yang beriman, yang sudah terucap dengan lisannya sebagai seorang muslim, tertulis identitas di KTP-nya sebagai seorang muslim, tertulis agama Islam. Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada Anda berpuasa untuk membuktikan keimanan yang tertanam dalam hati dan terucap dalam lisan itu untuk melaksanakan puasa. Puasa yang sekali lagi ketika tahun pertama diperintahkan, di tahun itu pula terjadi peperangan pertama Rasulullah SAW bersama kaum muslimin menghadapi kafir Quraisy. Ya. Hari ini saya tadi mengatakan ada nuansa kesamaan dari sisi memeranginya. Hanya saja tentu bukan musuh yang ada kasat mata, bukan musuh yang tampak, tetapi nuansa suasana peperangannya sama. Yaitu yang namanya peperangan itu kan banyaknya korban jiwa, banyaknya korban harta, dan perlu pengorbanan yang luar biasa. Nah, hai orang-orang yang beriman, yang keimanannya sudah terpatri di dalam hati, sudah terucap di dalam lisan, diwajibkan kepada Anda berpuasa, dan insya Allah dengan melaksanakan puasa yang suasananya hari ini sekali lagi mirip seperti pertama kali diperintahkan puasa di zaman Kanjeng Nabi, insya Allah dengan itu targetnya adalah la'allakum tattaqun, agar kita mampu menggapai ketakwaan. Nah, di mana posisi ihtisab kalau demikian? Ihtisab itu terletak pada antara iman menuju takwa. Bukankah dengan ihtisab kita ya, betul-betul memantapkan kembali hubungan kita dengan Allah dan berhitung dengan optimal, dengan maksimal. Ada balasan yang terbaik yang akan Allah sediakan dengan puasa yang kita lakukan. Ketika banyak kesulitan, percayalah, al-ajru biqadril masyaqqah, pahala akan berbanding lurus dengan tingkat kesulitan. Mungkin saum tahun ini tidak sebahagia tahun-tahun sebelumnya, tapi percayalah, dengan ihtisab, dengan berhitung-hitung, Allah akan memberikan balasan pahala lebih atas nuansa dan suasana itu. Barangkali Ramadan tahun ini kita tidak bisa
bersama-sama menikmati tarawih di masjid, bersama-sama menikmati ceramah Ramadan, bersama-sama kumpul setelah sholat tarawih untuk makan snack di Masjid Nurul Islam, ya, yang biasa disediakan oleh pengurus. Tetapi percayalah, kesulitan-kesulitan itu akan berbuah kebaikan-kebaikan, akan berbuah balasan-balasan pahala yang jauh lebih baik, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah ihtisab, imanan wa ihtisaban. Dan percayalah Bapak Ibu ikhwata iman yang saya hormati, bahwa ada kebaikan lain yang Allah sediakan untuk kita. Bukankah dengan begini kita para suami dalam tanda kutip dipaksa menjadi imam di rumah? Bukankah dengan kondisi ini kita para suami menjadi lebih menata kembali nuansa rumah tangga yang lebih erat, lebih dekat dengan anak istri kita di rumah? Bukankah para orang tua yang biasa anak-anaknya di pondok tahun ini kembali berkumpul di rumah? Bahkan beberapa di antara anak kita sudah bisa diandalkan jadi imam, sudah bisa disuruh ceramah. Bukankah itu sebuah kenikmatan tersendiri yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang melakoninya? Nikmatun la ya'rifuha illa man dzaqaha, kata Ustaz Said Qutb. Kenikmatan yang tidak bisa diceritakan, tapi bisa dirasakan oleh mereka yang menikmatinya. Nah, dengan iman dan ihtisab, dua hal yang menjadi bekal utama dalam menjalani puasa. Iman ihtisab itu pula bekal utama dalam melakoni medan juang, dan iman dan ihtisab itu pula lah bekal ketika kita menghadapi wabah. Semuanya insya Allah akan berbuah kebaikan-kebaikan. Selamat menikmati indahnya kumpul dengan keluarga. Selamat menikmati indahnya buka bersama keluarga, yang kalau di tahun-tahun sebelumnya, apalagi para ustadz macam Abah, jarang buka di rumah, ya, tapi setahun ini kita bisa buka puasa di rumah, menikmati indahnya berjamaah dengan keluarga yang biasanya para ustadz, ya, tidak ada taraweh di masjid dekat rumahnya, biasa menyebar selama sebulan ke masjid-masjid lain. Hari ini menikmati taraweh bersama keluarga. Tahun ini maksud saya. Selamat menikmati itu semua, dan inilah balasan kebaikan-kebaikan yang baru di dunia. Belum lagi insya Allah yang Allah sediakan atas semua pengorbanan itu dengan pahala yang terbaik di sisi Allah kelak. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melaksanakan saum Ramadan landasannya iman dan betul-betul ihtisab, berhitung untuk mendapatkan pahala dan balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Selamat menikmati indahnya diampuni dosa dan menikmati indahnya beribadah bersama keluarga. Raihlah surganya Allah, insya Allah. Badai cepat berlalu, musibah akan segera Allah cabut, corona akan segera berakhir, dan kita akan kembali menikmati indahnya nikmat Allah ketika kita normal menghadapi kehidupan. Namun itu semua adalah ladang untuk mendapatkan balasan terbaik di sisinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi Ramadan, barik lana fi Ramadan, barik lana fi Ramadan. Allahumma srif corona anna wa an biladina Indonesia khassa wa an kulli biladil muslimin. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.